gelandang Manchester United, Casemiro, telah kembali berlatih menjelang pertandingan Liga Champions hari Selasa dengan Bayern Munich di Old Trafford. Casemiro belum memainkan pertandingan kompetitif sejak dipaksa keluar dalam kekalahan Piala EFL melawan Newcastle United pada 1 November. Mantan pemain Real Madrid itu melewatkan 8 pertandingan terakhir MU. Pemain internasional Brasil ini berlatih dalam program individu, sementara rekan satu timnya mengambil bagian dalam sesi pemulihan. Meskipun kembalinya Casemiro ke lapangan latihan akan menjadi sebuah dorongan, tampaknya ia tidak akan siap untuk pertandingan penting Liga Champions hari Selasa nanti. Dengan 1 poin memisahkan mereka dari Galatasaray dan Copenhagen. Tim asuhan Ten Hag perlu mengklaim ketiga poin tersebut dan berharap pertandingan grup lainnya berakhir imbang jika mereka ingin mencapai babak 16 besar Liga Champions. Sementara Man United menghadapi masalah cedera mereka, Bayern tidak akan diperkuat Suri Gnabry yang terpaksa keluar lapangan saat mereka kalah 5-1 dari Eintracht Frankfurt pada hari Sabtu. Hasil yang diraih Bayern bisa menjadi kabar baik bagi Manchester United, yang menunjukkan kelemahan pertahanan tim asal Jerman tersebut meski mereka mencatatkan rekor 100% di fase grup Liga Champions. Namun hal ini mungkin juga akan menjadi berita yang sangat buruk, karena Bayern kemungkinan besar tidak akan mengambil risiko terulang kembali. Dan akan menganggap serius pertandingan melawan United untuk menunjukkan responsnya. Untuk pertama kalinya, Harry Kane akan memainkan pertandingan di Inggris sebagai anggota klub non-Inggris. Kane datang ke tanah kelahirannya untuk memimpin lini depan Bayern Munich yang datang ke Old Trafford dengan perasaan terguncang akibat hasil buruk pada akhir pekan. Hal yang sama juga berlaku untuk lawan mereka, Manchester United. Jadi sementara kedua belah pihak sangat ingin menghilangkan rasa dari hasil yang sangat buruk, Bayern Munich dapat bermain santai karena mereka telah melaju ke babak sistem gugur UCL sebagai juara grup dan mendapatkan hasil imbang yang sangat menguntungkan. Sebaliknya, United membutuhkan kemenangan dan bantuan agar bisa melanjutkan kompetisi kontinental. Thomas Tuchel sesumbar menurunkan starting 11 Bayern Munchen yang kuat. Meski bisa dikatakan ia tak ingin pemain utamanya kelelahan atau cedera di laga tak penting ini. Manuel Neuer akan memimpin tim dari mistar gawang. 4 ek di depannya, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, dan Rafael Guerreiro, akan dibentengi Leon Goretzka dan Joshua Kimmich. Trio berbahaya, Jamal Musiala, Thomas Muller, serta Leroy Sané, akan menyokong striker tunggal, Harry Kane. Andre Onana belum mencatatkan start terbaik untuk United di kompetisi manapun musim ini. Penjaga gawang Kamerun ini telah kebobolan total 38 gol di pertandingan pembuka musim ini, yang menjadi perhatian utama. Namun, Erik ten Hag akan tetap mengandalkannya lawan Bayern. United tampaknya tidak memiliki 4 bek yang stabil musim ini dan beberapa kombinasi telah digunakan di semua kompetisi sejauh ini. Tampaknya hal ini juga akan terus berlanjut di masa mendatang. Di posisi bek sayap, duo Diogo Dalot dan Luke Shaw akan dipasang. Artinya Sergio Reguilon bisa kembali ke bench bersama Aaron Wan-Bissaka. Dengan adanya cedera di area pertahanan skuad, ada kemungkinan Harry Maguire bisa bermitra dengan Rafael Varane yang berpengalaman. Di lini tengah United, Kobbie Mainoo adalah hal yang baik bagi United musim ini karena ia terlihat tenang dalam menguasai bola, serta melakukan tugasnya dengan luar biasa. Dalam hal ini, Scott McTominay harus memulai dengan dia. Antony akan berusaha memberikan assist atau mencetak gol, dengan Bruno Fernandes bebas untuk memainkan pertandingan ini tetapi akan diskors untuk perjalanan ke Anfield pada hari Minggu. Alejandro Garnacho melakukan apa yang perlu dia lakukan untuk mempertahankan tempatnya sejauh musim ini. Rasmus Højlund tampil baik musim ini di Liga Champions UEFA, mencetak 5 gol sejauh ini dan tampak seperti striker yang bisa ia jadikan dalam waktu dekat.
Pemain internasional Denmark ini merupakan ancaman besar bagi lawannya, namun ia tidak diservis dengan baik oleh rekan satu timnya. Untuk mendapatkan yang terbaik dari sang striker, para pemain di belakangnya harus berusaha keras untuk memberikan umpan kepada pemain, tidak egois dan mencoba mencetak gol sendiri, meskipun mereka tahu peluang yang mereka miliki sangat kecil dan jarang. Seorang striker membutuhkan umpan-umpan bagus yang diberikan kepada mereka. Anthony Martial dan Rashford tidak bekerja dengan baik saat memimpin lini depan, jadi bisa kembali ke bench. Fabrizio Romano telah berbicara di saluran YouTube-nya tentang klaim Erik ten Hag yang sedikit menyesatkan tentang rencana Manchester United untuk bulan Januari. Ahli taktik Belanda telah berbicara secara terbuka tentang apa yang mungkin diinginkan MU pada bulan Januari ini, tetapi mengecilkan gagasan bahwa Setan Merah sedang sibuk merekrut pemain baru untuk memperkuat skuad. Romano, bagaimanapun, menegaskan bahwa Ten Hag agak menutupi situasi ini karena kemungkinan besar klub akan sibuk musim dingin ini, meskipun rencana tersebut kemungkinan akan lebih terwujud setelah Sir Jim Ratcliffe dapat menyelesaikan pembeliannya. Namun, seperti yang dikatakan Romano, United telah mengadakan diskusi internal mengenai target striker. Sementara mereka juga mungkin sedang mencari bek baru. Para pendukung MUF tentu berharap ada beberapa wajah baru yang didatangkan pada Januari ini, karena skuad saat ini sudah sangat mengecewakan sampai dilabeli tentara bayaran. Dan diperlukan perubahan jika ingin memiliki peluang realistis untuk lolos ke Liga Champions. Mantan CEO Manchester United, David Gill, adalah kandidat utama yang akan menentang rencana kontroversial baru Alexander Ceferin untuk UEFA, yang juga akan menjadikannya presiden hingga tahun 2031. Menurut Mailsport, Gill memimpin perlawanan terhadap rencana amandemen patung UEFA, yang akan memungkinkan Ceferin masa jabatan keempat, dengan mantan kepala eksekutif Manchester United bereaksi dengan marah, ketika proposal tersebut diajukan ke Komite Eksekutif UEFA di Hamburg minggu lalu. Gill berada di United, bekerja berdampingan dengan Sir Alex Ferguson. Dia pernah mengatakan hutang adalah jalan menuju kehancuran, dan mengabaikan kelompok penggemar setelah pengambil alihan kontroversial Malcolm Glazer selesai. Laporan tersebut menyatakan bahwa usulan amandemen, yang belum dipublikasikan, akan dilakukan melalui pemungutan suara oleh 55 negara anggota UEFA, di Kongres di Paris dengan mayoritas sederhana yaitu 28 suara yang diperlukan agar amandemen tersebut dapat diterapkan. Diyakini bahwa Gill telah terang-terangan menentang perubahan dalam pertemuan Exco dengan alasan bahwa perubahan tersebut tidak demokratis dan tidak demi kepentingan terbaik dalam sepak bola. Gill ingin memperkenalkan perpanjangan batas 3 masa jabatan bagi pemegang jabatan presiden dan eksekutif, yang berisiko mengembalikan UEFA ke masa lalu yang buruk dalam tata kelola sepak bola. Dia akan melawan Ceferin, yang terpilih sebagai presiden UEFA pada tahun 2016. Daily Mail menambahkan bahwa UEFA dan Gill menolak mengomentari cerita tersebut sebelum dipublikasikan.